Memakan gulungan kitab terbuka dan dua saksi Allah di kitab Wahyu pasal 10 dan 11. Siapakah mereka dan apa maksudnya? Inilah penjelasannya. Wahyu 10 ayat 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Sebelum sangkakala ketujuh dibunyikan sebagai tanda Yesus datang kedua kalinya ke bumi alias kiamat, Yohanes melihat seorang malaikat yang rupanya seperti Kristus memegang kitab terbuka. Malaikat tersebut menjejakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Arti dari semua itu adalah bahwa pemerintahan kerajaan Yesus yang universal dan kabar keselamatan itu diberikan bagi semua orang. Di Alkitab, laut sering digambarkan sebagai jumlah orang yang tak terhitung banyaknya. Malaikat itu berseru nyaring seperti suara singa. Auman singa adalah melambangkan suara Allah. Dan ketika malaikat itu berseru, tidak ada penundaan lagi. Kata Yunaninya adalah kronos, yang menyatakan suatu periode waktu. Dan itu menunjuk pada nubuatan dalam Daniel 12 ayat 6-7 yang menunjukkan periode waktu saat malaikat menyatakan bahwa masa aniaya umat kudus akan berakhir. Dan masa penganiayaan itu terjadi antara tahun 538 Masehi sampai dengan 1798 Masehi. Jadi setelah berakhirnya nubuatan Daniel yang sudah digenapi dan berakhir pada tahun 1798, maka sudah tidak ada lagi nubuatan yang menunjukkan sebuah periode waktu. Yohanes menerima gulungan kitab dari malaikat dan memakannya. Itu adalah melambangkan diterimanya satu pekabaran dari Allah untuk siap diberikan kepada umat manusia. Memakan kitab terasa manis seperti madu di mulut, artinya pada saat pekabaran Allah itu diterima merupakan suatu kabar baik. Namun ketika disampaikan kadangkala menghasilkan kepahitan karena dihindari dan ditolak oleh orang banyak. Pahit manis yang dirasakan oleh Yohanes itu berhubungan dengan dibukanya materai nubuatan Nabi Daniel tentang akhir zaman, di mana setelah berakhirnya penggenapan nubuatan Daniel pada tahun 1798, sesuai nubuatan Daniel pula, pengikut Miller mengira Yesus akan datang ke bumi ini pada tahun 1844. Padahal yang sebenarnya adalah Yesus beralih dari ruang suci menuju ke ruang maha suci di bait suci surgawi untuk menghakimi seluruh umat manusia. William Miller dan kelompoknya adalah orang-orang di zaman kebangunan rohani yang menyelidiki kebenaran Alkitab, khususnya kitab Daniel dan Wahyu. Mereka terdiri dari berbagai macam denominasi Kristen yang tumbuh pasca reformasi. Waktu itu pekabaran tersebut sangat manis bagi mereka. Tetapi ketika ternyata Yesus tidak datang, maka mereka mengalami kepahitan akibat pekabaran yang mereka sampaikan. Banyak orang yang mengolok-olok mereka. Penugasan kepada Yohanes untuk bernubuat lagi kepada dunia itu menunjuk kepada umat Allah yang benar yang ditugaskan untuk mengabarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Wahyu pasal 11, kebenaran tentang kedatangan Yesus kedua kali ke bumi digambarkan mempunyai dua saksi Allah. Tentang syarat dua saksi ini berasal dari sistem peradilan Yahudi di Perjanjian Lama, di mana bila terdapat dua saksi atau lebih, maka sebuah perkara akan dapat ditetapkan menjadi sah dan menjadi suatu kebenaran. Siapakah dua saksi di Wahyu pasal 11 itu? Dua saksi Allah itu adalah pewakili Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, namun juga dapat mewakili umat Allah dan Alkitab saat mereka bersaksi kepada orang lain tentang kebenaran Alkitab. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena umat Allah dipanggil untuk memberitakan kebenaran Alkitab kepada dunia. Saksi itu digambarkan sebagai orang yang bernubuat sambil mengenakan kain kabung pada masa 1260 tahun. Dan itu sama dengan Yohanes yang diminta untuk bernubuat lagi. Kain kabung adalah pakaian di saat berduka. Hal ini menunjuk pada masa-masa sulit ketika umat Allah harus pergi bernubuat lagi. Setelah William Miller, lalu di saat-saat sulit muncul seorang umat Allah yang dikaruniai oleh Allah untuk bernubuat tentang kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga para umat Allah pengikut Kristus yang setia terhadap hukumnya tersebut memiliki buku roh nubuat yang dapat menuntun mereka pada kedatangan Yesus. Binatang yang membunuh dua saksi merujuk kepada serangan kaum ateis kepada Alkitab dan penghapusan agama dalam konteks revolusi Prancis. Sistem yang anti terhadap agama tersebut
mewarisi kemerosotan moral Sodom, kesombongan Mesir, dan pemberontakan Yerusalem. Penolakan terhadap Yesus di Yerusalem bermakna sama dengan penolakan terhadap Alkitab yang terjadi pada masa Revolusi Prancis. Namun, kedua saksi itu dapat bangkit dari aniaya pembunuhan dan membuat orang yang melihat menjadi takut. Itu melambangkan kepada terjadinya masa kebangunan rohani besar-besaran dalam minat untuk mempelajari Alkitab setelah Revolusi Prancis. Banyak orang mulai mempelajari dan menyelidiki Alkitab. Dan akhirnya, berdiri lembaga Alkitab atau Bible Societies dan berbagai gerakan misionaris dengan tujuan untuk menyebarkan Alkitab. Jadi, sebelum dunia ini berakhir, manusia akan menyaksikan pemberitaan firman Allah di seluruh dunia seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan setelah firman Allah tersebar ke seluruh dunia, maka trompet sangkakala yang ketujuh pun akan ditiup, yang menandakan Yesus datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya.